Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Dwi Putri Nur Mahardani dengan NIM 2203102182 dari Prodi Manajemen kelas 2F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Statistika Bisnis yang diampu oleh Bu Win Julianti, SE SPD MAK. Yang pertama ada fungsi deskriptif. Ini ialah fungsi statistik guna mendeskripsikan, menjelaskan data dan peristiwa yang dikoleksi melalui proses riset dan investigasi di mana belum hingga generalisasi atau pengambil benang merah tentang populasi yang diteliti. Yang kedua ada fungsi inferensial. Fungsi statistik untuk menebak dan mengendalikan semua populasi menurut data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Fungsi ini dibuka dengan menciptakan suatu perkiraan dan hipotesis. Yang pertama ada di bidang pemasaran. Pemasar menggunakan data statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan mereka, seperti di mana mereka tinggal, apa yang mereka suka dan tidak suka, dan kata-kata mereka gunakan dalam postingan media sosial. Statistik ini telah membantu pemasar untuk membuat persona pelanggan yang dapat digunakan dalam kampanye mendata. Yang kedua di bidang keuangan. Bidang keuangan menghitung laba dan rugi yang diterima oleh sebuah perusahaan dalam 1 tahun. Data ini menjadi acuannya adalah data transaksi dan semua data dari proses produksi hingga penjualan. Membuat laporan keuangan sederhana untuk kebutuhan personal, kelompok, hingga pemerintah. Yang ketiga, penggunaan statistik dasar dalam produksi untuk dapat melakukan suatu peningkatan proses maupun pencegahan masalah dalam produksi. Hal yang terpenting adalah mengetahui kondisi produksi yang sebenarnya dengan melakukan pengumpulan data. Yang pertama ada statistik deskriptif. Adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya, data sensus penduduk mengenai rasio jumlah pria dan wanita di wilayah tertentu. Yang kedua ada statistik inferensial. Adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya atau sampel yang digunakan dari populasi, sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data dan induknya atau populasinya. Contohnya, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas PGRI Madiun menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% merupakan bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang mahasiswa teknik industri menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensia statistika yang tertentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel, angka, atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek tertentu. Contohnya, data jumlah siswa tiap tahun satu sekolah, data penjualan barang suatu toko tiap hari, data tinggi badan mahasiswa suatu kelas, data pengunjung suatu website, dan data pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Data kualitatif adalah data yang menjelaskan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambar mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek mengenai yang dilakukan. Contohnya, deskripsi suatu wilayah yang diteliti. Yang kedua, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, dan sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti.
Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara pribadi untuk tujuan tertentu, sehingga bentuk data ini diperoleh melalui observasi, survei, wawancara, dan lain-lain. Contohnya adalah ketika adanya penelitian ingin mengetahui kepuasan pelanggan tentang produk penggunaan jasa tertentu di masyarakat, maka peneliti langsung menyebarkan angket penelitian dengan pelanggan tersebut. Sedangkan data sekunder sejatinya mengacu pada data yang dikumpulkan oleh orang lain selain pengguna utama atau primer. Adapun untuk sumber umum, data sekunder untuk ilmu sosial meliputi sensus, informasi yang dikumpulkan oleh departemen pemerintahan, catatan organisasi, dan data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan peneliti lainnya. Contohnya, seorang peneliti ingin melakukan riset tentang pertumbuhan penduduk sekaligus melakukan kajian tentang pertumbuhan ekonomi penduduk. Maka dalam hal ini peneliti dapat mengetahui penyebaran pertumbuhan penduduk melalui Dinas Kependudukan. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Data ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya mengelompokkan pertandingan menjadi basket yang diwakili dengan huruf A, kemudian futsal diwakili dengan huruf B, dan bola voli diwakili dengan huruf C. Yang kedua ada data ordinal, adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat rendah ke tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang tidak harus sama. Contohnya suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalnya Ana ranking 1 dan Udin ranking 2, berarti Ana lebih pintar daripada Udin. Yang ketiga ada data interval, adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Contohnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130-140 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm. Dan untuk dewasa yang berusia 19-26 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Yang terakhir ada data rasio, adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Jadi kalau data 0 berarti tidak memiliki arti apapun. Contohnya, berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3 kilo, bayi B adalah 2 kilo, dan bayi C adalah 1 kilo. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 2 kali lipat dari berat badan bayi B dan 3 kali lipat dari berat badan bayi C. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Contohnya, peneliti perlu melakukan survei di Desa Kresek tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan di Resto Caping Gunung. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis. Peneliti memberikan kuesioner berupa lembar pertanyaan kepada partisipan atau subjek peneliti untuk menjawab pertanyaan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan langsung atau bertatap muka atau melalui sambungan telepon atau internet. Yang ketiga, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati partisipan secara langsung. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan dokumen-dokumen milik partisipan.
hipotesis adalah dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pernyataan yang muncul dalam sebuah peneliti. Mean adalah rata-rata suatu data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam satuan. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.